Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, hari ini adalah 31 Desember 2024. Dan malam ini tentunya kita menikmati malam tahun baru 2025. Dan di akhir tahun ini terjadi suatu berita yang cukup mengejutkan buat kita semua, khususnya bangsa Indonesia, bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia itu masuk dalam nominasi sebuah lembaga survei yang terkait dengan jurnalisme, ya, yaitu Organized Crime and Corruption Reporting Project, ya, untuk tahun 2024, dan masuk dalam nominasi perolehan siapa yang menjadi People of the Year 2024 dalam kaitannya dengan kejahatan terorganisir dan juga korupsi yang dicatat oleh jurnalis internasional dan juga para pembaca di berbagai negara. Dan menurut Kompas.com hari ini, ya, jadi sejumlah pemimpin dunia masuk ke dalam daftar finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisasi dan juga korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project yang berpusat di Amsterdam. Ya. Dan menurut Kompas.com cukup mengejutkan karena salah satu finalis dalam daftar tersebut adalah nama Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo. Ya, bersanding dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh yang baru saja terguling, ya, Sheikh Hasina, dan juga pengusaha India Gautam Adani. Jokowi masuk ke dalam daftar finalis OCCRP, meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. Jadi, seperti tadi saya katakan, OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form, ya, itu sejak Jumat 22 November 2024 yang lalu. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, tentunya ini boleh dikatakan bukan cuma cukup mengejutkan, tapi juga mencoreng nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tersebut, ya. Tapi yang menang atau yang memperoleh nominasi tersebut, ya, dari nominasi tersebut, ya, yang menjadi People of the Year 2024 itu adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad, ya, dan dia menjadi Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisir dan juga korupsi. Nah, kalau kita lihat, ya, sebetulnya apakah ini terkait hanya untuk Jokowi pribadi, ataukah ini terkait dengan keluarganya, ataukah ini terkait dengan selama pemerintahan beliau antara 2014 sampai 2024 yang lalu, ya. Tapi kalau kita perhatikan, ini memang juga terkait dengan tingkat persepsi korupsi masyarakat Indonesia terhadap Joko Widodo, ya. Ini antara 2014 sampai 2024, ya. Dan kita tahu kalau kita ingin menghitung persepsi korupsi, nilainya itu dari 0 sampai 100, ya. Dan kita lihat, ya, bahwa ketika Jokowi itu menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, indeks persepsi korupsi Indonesia itu berada di angka 34. Lagi-lagi 34 pada 2014, ya. Dan pada 2015, indeks persepsi korupsi Indonesia itu membaik setelah naik ke angka 36, ya. Dan indeks tersebut mengalami perbaikan kembali pada 2016 dan 2017 ketika nilainya menjadi atau mencapai 37. Indeks persepsi korupsi Indonesia naik lagi 1 sampai 2 poin pada 2018 ke angka 38 dan juga 40 pada 2019.
inilah titik puncak indeks prestasi korupsi Indonesia yang terbaik pada 2019, yaitu mencapai angka 40 dari 100 ya. Dan kita tahu ini dari 2014 sampai 2019 adalah era pertama dari pemerintahan Joko Widodo. Namun ya, Indonesia tidak mampu mempertahankan indeks tersebut ya. Setelah turun dari 40 itu langsung anjlok kepada 37 pada 2020 ya. Tapi naik 1 poin pada 2021 menjadi 38 dan kemudian anjlok 4 angka menjadi 34 pada 2022 dan juga 2023 ya. Kita belum mendapatkan nilai indeks korupsi Indonesia pada 2024 ini ya. Dan kalau kita perhatikan ya, memang tidak sedikit kalangan aktivis anti korupsi seperti di Indonesian Corruption Watch ya, atau kemudian juga di lembaga di mana Indonesia kemudian juga ikut ya, yaitu TII ya, atau Transparansi Internasional Indonesia itu menilai ya. Dan kita tahu baik ICW atau Indonesian Corruption Watch ya, maupun Transparansi Internasional Indonesia biasanya diduduki oleh orang-orang yang kredibel atau memiliki nama baik dan kemudian boleh dikatakan penilaiannya itu bersifat adil atau fair ya. Dan mengapa titik pemberantasan korupsi Indonesia menurun pada 2019 ya? Itu banyak sekali penyebabnya. Salah satu yang menjadi bagian dari perhatian para aktivis pro-demokrasi dan juga aktivis anti korupsi di Indonesia itu adalah perubahan undang-undang atau revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sangat kilat pada tahun 2019 ya. Jadi revisi undang-undang KPK ini benang merahnya itu bisa dinilai oleh publik ya. Ada benang merah di situ bahwa memang ada upaya dari pemerintah Joko Widodo untuk melemahkan KPK secara kelembagaan melalui revisi undang-undang KPK tersebut ya. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh anggota ICW ya, yaitu Saudara Diki ya. Dan faktor lain yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah pemecatan puluhan pegawai KPK karena katanya tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Coba Anda bisa bayangkan ya, masa seorang yang puluhan tahun menjadi anggota KPK katanya tidak lulus tes wawasan kebangsaan karena misalnya ada yang berbau-bau keagamaan tertentu dan kemudian tidak menguasai nilai-nilai Pancasila dan sebagainya dan sebagainya. Dan selain persoalan puluhan anggota KPK yang katanya tidak lulus wawasan kebangsaan, itu juga pimpinan KPK pada 2019 sampai 2022 dan juga 2023 sampai 2024 kemarin itu boleh dikatakan bermasalah ya. Sebut saja ya, ketua KPK yang sudah habis masa jabatannya ya dan kemudian menjadi tersangka dalam kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo ya pada tahun 2023 kemarin sudah menjadi tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum pernah selesai kasus tersebut ya. Dan kita tahu ya, Firly Bahuri itu sebagai ketua KPK dari 2019 sampai 2022 itu dianggap melakukan beberapa pelanggaran kode etik ya, termasuk terjerat kasus dugaan suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ya, atau kemudian juga menggunakan suatu alat transportasi yang mahal yaitu penyewaan helikopter gitu kan. Dan kita tahu ya pada tahun 2014 sampai 2024 ya itu yang namanya persoalan korupsi yang ditangani KPK yang paling besar itu adalah kasus iktp ya. Dan kasus ini menjerat ex-ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI dan juga
Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto. Dan Anda tahu ya, pimpinan KPK pada saat itu ketika sudah mengeluarkan sprindik terhadap Setia Novanto pada tahun 2017 itu pernah dimarahi oleh Presiden Jokowi dan diminta untuk menghentikan penyidikan terhadap Setia Novanto tersebut, tapi KPK tetap bergeming bahwa yang namanya sprindik ketika sudah dikeluarkan itu tidak bisa dicabut oleh pimpinan KPK ya. Dan kita juga tahu ya, KPK juga pernah menyelesaikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI ya. Dan kemudian persoalan itu bisa ditangani dengan baik ya. Tapi kasus-kasus tersebut ya kemudian boleh dikatakan tidak ada lagi kasus setelah BDNI ya, pemegang saham BDNI Samsul Nur Salim dan juga istrinya Icih Nur Salim itu menjadi tersangka KPK pada 2019 ya. Dan hingga kini yang namanya KPK masih terus boleh dikatakan memiliki hutang-hutang dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, yang juga laporannya itu tidak sedikit ya, itu dibuat oleh masyarakat ya. Bahkan KPK sendiri memiliki laporan mengenai kasus korupsi Blok Medan ya, dan kemudian juga kasus-kasus korupsi misalnya penyelundupan nikel ya ke Cina ya, sebesar 5,3 juta ton antara tahun 2020 dan 2022, yang kemudian juga tersebut dua nama ya, antara lain Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution, dan angka korupsi dari situ cukup besar, yaitu ratusan triliun rupiah ya. Belum lagi kasus-kasus yang lain ya yang ditangani oleh KPK dan banyak yang belum diselesaikan. Sebetulnya bukan cuma banyak hutang-hutang kasus korupsi yang ditangani oleh KPK saja, tapi juga oleh lembaga penegakan hukum yang lain ya, baik itu Polri ataupun Kejaksaan Agung ya. Dan tidak sedikit kasus-kasus yang juga misalnya cukup banyak ya, dan karena itu jangan heran kalau kemudian ya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemudian mengeluarkan suatu mungkin sebuah ancaman atau sebuah informasi ya mengenai bahwa dia memiliki yang namanya video dan juga dokumen-dokumen kegiatan-kegiatan korupsi yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara ya. Dan ketika wartawan-wartawan bertanya kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengenai kasus dia masuk dalam nominasi OCCRP ya, bahwa dia masuk ke dalam tokoh yang menjadi Man of the Year ya, atau People of the Year 2024 terkait dengan organized crime dan juga korupsi ya. Beliau mengatakan bahwa ini adalah framing jahat ya. Dan ini bisa dilakukan oleh baik itu oleh lembaga swadaya masyarakat ya di dalam negeri ataupun di tingkat global ya. Nah, kita juga tahu pada perayaan Natal 2 hari yang lalu ya, itu Presiden Prabowo juga kemudian mengumpulkan para menteri untuk memitigasi kira-kira apa yang harus mereka lakukan terkait dengan persoalan informasi yang diberikan oleh Guntur Romli mengenai bahwa Hasto Kristianto memiliki dokumen-dokumen penting dan juga puluhan video terkait dengan korupsi para petinggi negara ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di dalam catatan Hasto tersebut ternyata memang ada nama-nama keluarga Jokowi ya yang tidak perlu saya sebutkan lagi ya. Kenapa? Karena memang sudah banyak dibahas oleh beberapa peneliti anti korupsi ataupun media massa mengenai hal itu ya, yang sampai sekarang juga belum tertangani. Buat saya, apakah ini framing buruk
terhadap Jokowi dan keluarganya, atau framing juga negatif terhadap pemerintahannya, biarlah kemudian kita melihat apakah kemudian ada satu tindakan positif dari sebuah pemerintahan yang baru, ya, yaitu pemerintahan Prabowo Subianto, yang ingin juga meniadakan kasus-kasus korupsi di Republik Indonesia ini, ya. Sebab kalau itu semua tidak diselesaikan, baik itu oleh KPK, baik itu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga oleh Kejaksaan Agung, tentunya hal-hal semacam ini tidak bisa selesai. Tentunya hal-hal semacam ini selalu ada yang mengatakan bahwa ini adalah framing buruk, ya. Tapi di sisi yang lain juga ini kita juga bisa mengatakan bahwa ini adalah catatan-catatan buruk bagi negara kita mengenai korupsi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, ya. Dan bagi saya, ya, lebih baik kasus-kasus tersebut ditangani dengan baik, ya. Kenapa? Karena buat saya, kalau kasus-kasus ini diselesaikan, tidak mungkin terjadi Indonesia yang riuh rendah mengenai kasus-kasus korupsi lagi, dan ini juga tidak mungkin misalnya terjadi perang Baratayuda ataupun kemudian terjadi bubarnya Republik Indonesia, karena yang melakukan korupsi itu tentunya adalah orang-orang elit, ya. Baik itu elit politik, ya, khususnya elit-elit, the ruling elite, ya, atau elit-elit yang memiliki jabatan di pemerintahan, ya. Dan kita tahu yang namanya elit itu bukan cuma yang saya sebut tadi menurut Gaetano Mosca sebagai the ruling elite, ya, tapi bisa juga elit-elit yang disebut sebagai non-governing elite, ya, atau elit-elit yang berada di luar pemerintahan. Kita tahu, ya, melalui pemilu Presiden 2024 ini, sebetulnya seperti kalau saya mengutip kata Gaetano Mosca, itu adalah bahwa kita telah mengalami sirkulasi elit. Pertanyaan saya, apakah setelah terjadi sirkulasi elit ini, Presiden Prabowo Subianto itu juga bisa mengambil alih persoalan penanganan korupsi yang tersendat-sendat pada era Joko Widodo tersebut, ya. Sebab kalau itu tidak terjadi, itu bisa menjadi suatu pertanyaan kita bahwa ternyata antara the governing elite dan non-governing elite, ya, yang disebut juga misalnya para oligarks ekonomi, para oligarks yang menguasai uang di Republik Indonesia ini, terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme, ya, untuk mempertahankan agar korupsi di Republik Indonesia yang menyangkut para pejabat tinggi dan keluarganya itu tidak bisa disentuh hukum. Berikan pendapat Anda.